Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah nama dosen pengajar dari mata kuliah Mengelola Sumber Daya Manusia. Kami dari kelompok 17 yang bernama Arida Lutfia dengan NPM 20510111016 dan Salwa Zalfa dengan NPM 20110110069. Halo semuanya, kita hari ini akan membahas tentang sumber daya manusia global. Apa sih sumber daya manusia global itu? Sumber daya manusia ialah faktor kunci dalam persaingan global, yaitu bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta daya saing tinggi dalam persaingan global. International business adalah salah satu hal penting dalam sebuah globalisasi, sehingga perusahaan harus dikelola secara global. Jenis-jenis organisasi global. 1. Kegiatan impor dan ekspor adalah menjual dan membeli barang dan jasa dengan organisasi di negara-negara. 2. Perusahaan multinasional. Sebuah organisasi yang memiliki unit operasi yang berlokasi di negara-negara asing. 3. Operasional global. Sebuah organisasi yang memiliki unit perusahaan di beberapa negara yang digabungkan menjadi satu. Manajemen sumber daya manusia global dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Faktor budaya, 2. Sistem ekonomi, 3. Faktor hukum dan hubungan industrial. Mengelola sumber daya manusia dalam konteks global, proses ini meliputi pengidentifikasian dan penyeleksian orang yang akan memiliki kedudukan di negaranya dengan cara A. Penyusunan staf internasional, B. Subkontrak, C. Nilai-nilai dan kebijakan penyusunan staf internasional, D. Melakukan seleksi manajer internasional. Jenis-jenis karyawan internasional. 1. Ekspatriat ialah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat berada. 2. Warga dari tuan rumah ialah seorang warga negara tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. 3. Warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Bagaimana melatih dan mempertahankan karyawan-karyawan yang sudah disaring akan membutuhkan pelatihan dari perusahaan. Berikut cara melatih dan mempertahankan karyawan internasional adalah 1. Mengorientasikan dan melatih karyawan terhadap penugasan internasional sebagai tambahan untuk mengembangkan keterampilan para manajer. 2. Kompensasi ekspatriat. A. Pendekatan neraca. B. Insentif berdasarkan kinerja tetap tidak terlalu banyak digunakan di luar negeri. 3. Penilaian kinerja para manajer internasional. Para atasan di negara setempat mungkin mengevaluasi seorang manajer ekspatriat dengan agak negatif jika mereka merasa bahwa pembuatan keputusan partisipatif yang dibuat manajer itu tidak pantas secara kultural. 4. Hubungan pekerja internasional. Perusahaan yang membuat cabang di luar negeri akan menemukan perbedaan yang mencolok dalam praktek hubungan pekerja antar negara dan antar daerah. Ada beberapa kriteria suatu perusahaan dikatakan masuk kategori kelas dunia, yaitu perusahaan yang bisa memenuhi daya saing berkelas dunia dalam 5 kriteria performance, yaitu quality, cost, delivery, safety, dan people. Kelima kriteria tersebut dinilai dan dirasakan oleh pengguna seluruh dunia dalam bentuk kualitas produk dan desain, kualitas pelayanan, kecepatan delivery, kemudahan memperoleh, keselamatan para karyawan, serta keramahan dan respon dari para karyawan. 1. Quality. Penilaian terhadap produk yang bebas dari kesalahan produksi dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. 2. Cost. Biaya-biaya yang timbul dalam penanganan masalah kualitas, baik dalam rangka meningkatkan kualitas maupun biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk. 3. Delivery. Ketepatan waktu pengiriman dari hasil produksi. 4. Safety. Perkembangan perusahaan dan industri mempunyai kolerasi dengan pekerja. Banyak industri yang prosesnya berdampak negatif terhadap keselamatan dan kesehatan pekerjanya, seperti industri bahan kimia. Hal tersebut dapat berpengaruh pada meningkatnya biaya pekerja dan berpengaruh pada citra. 5. People.
Layanan kita terhadap permintaan pelanggan dengan respon yang cepat. Semua orang berharap dilayani dengan cepat agar kebutuhannya dapat dipenuhi dengan segera dan keluhan-keluhannya dapat ditangani dengan segera. Kelima kriteria tersebut adalah untuk memperoleh keunggulan kompetitif sebagai perusahaan kelas dunia. Semua ditentukan oleh faktor manusia, yaitu oleh orang-orang yang bekerja dan terlibat di perusahaan. Oleh karena itu, untuk meraih keunggulan kompetitif dan menuju perusahaan kelas dunia, tidak lain dengan fokus kepada sumber daya manusia dan mengoptimalkan bakat dan kemampuan mereka menghasilkan produk atau layanan terbaik dan penuh tanggung jawab. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.